Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Muhammad Muhadir dalam berita terkini. Harga karet di Kecamatan Muara Bada, Kabupaten Kutai Kartanegara, tepatnya di Desa Salok Celak, terus mengalami peningkatan dari bulan ke bulan. Berdasarkan keterangan para petani, harga karet yang dulunya rendah kini mulai naik dan memberikan harapan baru. Kenaikan harga karet ini tentu membawa dampak positif, khususnya bagi para petani di Desa Salok Celak. Mereka kini bisa memperoleh pendapatan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dengan meningkatnya penghasilan, kebutuhan keluarga dapat terpenuhi, dan kesejahteraan masyarakat juga semakin membaik. Selain itu, perputaran ekonomi di sekitar desa menjadi lebih hidup. Daya beli warga meningkat, serta muncul semangat baru di kalangan petani untuk terus mengembangkan perkebunan karet mereka. Karet merupakan salah satu sumber devisa utama negara dan menjadi andalan bagi jutaan keluarga petani di tanah air. Indonesia sendiri menempati posisi produsen karet alam terbesar kedua di dunia setelah Thailand. Kontribusi Indonesia mencapai lebih dari 23% dari total produksi global, dengan rata-rata 3,30 juta ton per tahun. Angka ini tentu sangat besar, tetapi kenyataannya sebagian besar hasil karet Indonesia masih dipasarkan dalam bentuk tradisional. Sekitar 80% produksi karet dijual melalui rantai pemasaran yang panjang, sehingga harga yang diterima petani sering kali rendah. Rendahnya harga jual membuat banyak petani kurang termotivasi untuk menghasilkan karet berkualitas tinggi, apalagi praktik tengkulak yang membeli dengan harga sama, baik untuk karet bermutu baik maupun rendah, membuat petani semakin enggan memenuhi standar kualitas seperti SNI. Padahal mutu karet mentah sangat dipengaruhi oleh kadar air dan tingkat kebersihan dari kontaminasi. Untuk memahami lebih jauh, mari kita ikuti perjalanan karet alam mulai dari hulu hingga hilir, dari proses di kebun, penyadapan, pengolahan, hingga menjadi produk yang kita gunakan sehari-hari. Tahap pertama dalam budidaya karet adalah pemilihan bibit. Proses ini sangat menentukan keberhasilan perkebunan karena pohon karet bisa produktif hingga 25 tahun ke depan. Petani biasanya mendapatkan bibit dari dua sumber, yaitu hasil klon unggulan atau okulasi batang pohon karet. Bibit unggul ditandai dengan pertumbuhan yang cepat, tahan terhadap penyakit, serta menghasilkan lateks dalam jumlah besar. Salah satu klon yang banyak digunakan adalah PB260 yang direkomendasikan karena daya produksi tinggi. Bibit umumnya disemai dari biji, lalu dirawat dengan cermat. Setelah berumur sekitar 8-12 bulan, bibit yang tidak memenuhi standar diganti dengan yang lebih baik. Proses pemurnian ini dilakukan agar tanaman yang tumbuh seragam dan sesuai dengan deskripsi klon. Setelah bibit siap, langkah berikutnya adalah mempersiapkan lahan. Persiapan lahan bertujuan untuk memastikan pohon karet bisa tumbuh optimal dan terhindar dari penyakit akar putih yang sering menyerang. Petani biasanya memeriksa tekstur tanah terlebih dahulu. Caranya sederhana, tanah diremas lalu dilepaskan. Jika tanah langsung hancur, berarti teksturnya berpasir dan miskin air, sehingga perlu penambahan pupuk organik. Jika tanah menggumpal terlalu lembab, maka dibutuhkan kapur untuk mengurangi kelembapan. Sedangkan tanah yang bisa mengumpal tetapi tetap menempel di telapak tangan dianggap paling ideal untuk karet. Setelah lahan siap, penanaman pohon karet dilakukan dengan jarak tertentu agar pohon dapat tumbuh leluasa dan mendapat sinar matahari yang cukup. Biasanya, jarak tanam diatur antara 6x3 meter hingga 8x3 meter, tergantung kondisi lahan. Tanaman karet akan mulai produktif setelah berumur 5-7 tahun. Dalam masa ini, petani perlu melakukan pemeliharaan rutin seperti pemupukan, penjagaan gulma, dan pemangkasan agar pohon tetap sehat. Inilah tahap yang dikenal dalam perkebunan karet, yaitu penyadapan. Penyadapan dilakukan dengan cara melukai kulit batang pohon secara melingkar atau miring menggunakan pisau khusus. Luka tersebut akan mengeluarkan getah putih yang disebut lateks. Waktu penyadapan biasanya dilakukan pagi hari saat suhu masih sejuk, karena aliran lateks lebih lancar. Getah yang menetes akan ditampuk menggunakan wadah kecil. Petani harus hati-hati agar luka pada pohon tidak terlalu dalam.
sebab bisa merusak kambium dan mengurangi masa produksi pohon. Setelah terkumpul, lateks tidak bisa langsung dijual. Lateks segar mudah sekali menggumpal, sehingga perlu dilakukan proses pengolahan. Langkah pertama adalah penggumpalan dengan menambahkan asam format atau cuka. Setelah itu, gumpalan karet dipres menggunakan alat sehingga berbentuk lembaran tipis. Lembaran ini kemudian dijemur hingga kering. Pada pabrik modern, karet mentah diolah lebih lanjut menjadi berbagai jenis bahan baku industri, seperti RRS atau blok karet standar. Standar mutu internasional sangat memperhatikan kebersihan dan kadar air pada karet. Karet alam memiliki peran besar dalam kehidupan sehari-hari. Dari hasil olahan pabrik, karet bisa diubah menjadi berbagai produk seperti ban kendaraan, kasur, bantal, lateks, sepatu, sarung tangan, bahkan komponen alat kesehatan. Bisa kita bayangkan, hampir setiap kita bersentuhan dengan produk berbahan dasar karet. Tanpa karet alam, banyak industri modern tidak berjalan dengan lancar. Itulah perjalanan yang panjang proses pertanian karet modern di Indonesia. Mulai dari pembibitan hingga menjadi produk jadi. Karet bukan hanya sekedar pohon yang menghasilkan getah, tetapi juga sumber penghidupan bagi jutaan petani kecil dan penopang ekonomi nasional. Namun, masih ada tantangan besar, yaitu bagaimana meningkatkan kualitas produksi, memperpendek rantai pemasaran, serta memberi harga yang lebih adil bagi petani. Dengan dukungan teknologi, pendidikan, dan kebijakan yang tepat, karet Indonesia bisa semakin berdaya saing di pasar dunia. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita dengarkan wawancara dengan salah satu warga masyarakat yang ada di desa Salocela. Bagaimana pendapat Ibu tentang kenaikan harga karet akhir-akhir ini? Alhamdulillah sangat bersyukur pastinya, karena harga karet naik dibandingkan dari bulan-bulan sebelumnya, dan ini tentunya jadi kabar yang sangat baik buat kami para petani. Apa saja perubahan yang Ibu rasakan ketika harga karet meningkat? Perubahannya cukup terasa karena penghasilan kami jadi lebih meningkat dan kebutuhan keluarga bisa terpenuhi, dan ekonomi di desa juga jadi lebih hidup karena daya jual belinya meningkat. Demikian hasil wawancara kami bersama salah satu warga masyarakat yang ada di desa Salocela. Dari keterangan tersebut dapat terlihat bahwa kenaikan harga karet benar-benar membawa dampak positif bagi masyarakat. Warga juga berharap agar harga tetap stabil sehingga kesejahteraan petani terus meningkat. Demikianlah berita hari ini tentang perkembangan harga karet. Saya Muhammad Muhadir melaporkan untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.